Mengapa kamu belum pulang? Sami pasti merindukanmu di rumah. Anda ada di sini karena saya. Saya tidak menyukainya. Aku baik-baik saja sekarang. Jika kamu mau, kamu bisa pergi sekarang. Aku tahu, kamu baik-baik saja. Dan aku juga tahu bahwa kamu tidak membutuhkan aku. Apa yang harus aku lakukan dengan hati ini? Siapa yang ingin tinggal di sini? Dekat Anda. Sekarang kamu mengasihani aku. Arham, demi Tuhan. Bisakah kamu berhenti bicara seperti ini? Dengan berbicara seperti ini kamu menghina saya dan ini hubungan. Bagaimana menurutmu bahwa setelah kecelakaan kecil ini, kamu akan cacat dan aku akan meninggalkanmu? Apa yang kamu inginkan? Bahwa aku harus meninggalkanmu? Baiklah, saya akan pergi. Tapi ingat ini. Jika aku pergi, aku tidak akan pernah menunjukkan wajahku kepadamu. Bahkan jika kau ingin melihatku. Mendengarkan. Kapan kamu belajar mengomel seperti istri yang tiran? Ada satu hal. Kamu bisa terlihat sangat cantik saat sedang marah. Aku tak pernah memikirkan hal itu. Arham, apa pendapatmu? Bahwa hubungan kita begitu lemah, itu akan rusak karena masalah kecil. Saya merasa saya baik-baik saja sekarang. Apa? Ada apa ini? Kamu mau kemana, Visa? Putrimu tersayang telah menendangku. Keluar dari rumah ini. Dan saya juga tidak ingin tinggal di sini. Apa yang kau katakan? Siapa dia yang berani mengusirmu dari rumah? Dan mengapa Anda tidak ingin tinggal di sini? Astaga, aku bertanya sesuatu padamu. Jawab aku. Lihat sayang, aku sudah sangat gelisah. Jangan membuatku stres lagi. Kalian berdua bertengkar seperti anak kecil setiap hari. Baiklah, saya akan bicara dengan Arage dan bertanya apa yang terjadi. Bibi tolong. Tidak perlu bicara dengan Arage. Aku sudah membuang banyak waktuku di rumah ini karena kamu. Karenamu aku harus menghadapi banyak hal di rumah ini. Dan alasan putri Anda tidak penting bagiku. Tapi tetap saja, saudara Zafar akan terpengaruh. Karena ketika putrimu menamparku, saudara Zafar sedang menelepon saya. Apa? Dia menamparmu? Apakah dia sudah gila? Aku akan pergi dan bertanya padanya. Bibi tolong. Hentikan itu. Tidak akan ada pengaruhnya pada rumah ini jika kau menanyai seseorang. Dan haruskah saya memberitahu Anda satu hal terakhir? Masalah terbesar di rumah ini. Anda. Tak seorang pun bisa bernapas lega di rumah ini karena kamu. Karena Anda mencoba menerapkan keputusan Anda pada semua orang. Baiklah, Bibi. Maka semua masalah rumah ini akan terpecahkan. Kamu tidak akan kemana-mana sampai Zafar datang. Dipahami. Saya tidak datang ke rumah ini karena saudara Zafar. Aku datang ke sini karena diriku sendiri. Dan alasan saya datang ke sini untuk... Sekarang alasan itu tidak berlaku lagi. Lebih baik aku pergi. Apa yang sedang Anda coba katakan? Katakan dengan jelas. Arham bukan orang itu lagi. Arham bukanlah orang yang karena cintanya saya datang ke sini. Dia sudah berubah sekarang. Aku bukan tipe gadis yang berkompromi dalam hidup dan menyerahkan hidupnya ke tangan siapapun. Lebih baik aku pergi sekarang.
Apa yang terjadi padamu? Sepertinya Anda sedang tidak enak badan. Saya punya Arei. Lihat, apa yang terjadi pada ibu? Ibu, apa yang terjadi? Ayo, ambilkan air untuk ibu. Oke, ibu. Duduklah di sini. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Cepat, ambil air. Ibu, saya akan panggilkan dokter. Sepertinya Anda tidak baik-baik saja. Jika kamu dan Arham mengizinkanku tinggal dengan baik, maka aku akan baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu menamparkan Fiza? Itu perlu untuk memberi pelajaran pada keponakanmu. Jika dia berbuat jahat lebih jauh lagi, aku akan membunuhnya. Syukurlah, dia tidak menjadi menantu perempuanmu, atau dia akan mengusirmu dari rumah ini. Tahukah kamu, dia pikir kita psikopat. Apa bedanya? Setidaknya kamu dan Anda dan Zafar tidak menciptakan kesulitan dalam hidup Anda. Apakah kamu lupa kalau dia saudara perempuannya Zafar? Saya tidak peduli. Jangan khawatir tentang aku dan Zafar. Ibu, tolong jaga dirimu sendiri. Orang yang tidak datang ke Karachi dari Dubai. Aku tidak ingin mengharapkan apapun darinya. Arei, Arham telah menciptakan lebih sedikit keributan daripada Anda membuat yang baru. Ibu tolong. Jangan bicarakan Fiza dan saudaranya sekarang. Tolong khawatirkan Arham. Apakah kamu tidak mau bahwa dia kembali ke rumah? Pikirkanlah kebahagiaannya. Babku sudah dekat. Biarkanlah tetap seperti itu. Ambil ini. Saya tidak ingin minum air. Bu, izinkan aku. Aku ingin pergi bersama Momina ke rumahnya. Aku ingin pergi bersama Momina ke rumahnya. Saya memiliki hutang tanggung jawab. Saya ingin melunasinya. Setelah itu aku akan kembali kepadamu selamanya. Aku sudah berjanji pada Abir bahwa aku akan menjadi kakak laki-lakinya jika dia menikah. Itulah sebabnya aku. Tapi ini juga bisa terjadi. Biarlah begitu, Afan. Apapun yang Anda pikirkan tidak mungkin terjadi. Kamu lebih keras kepala dari ibumu, Arham. Oke. Kamu bisa pergi, tetapi kembali lagi segera. Ayah, apakah ayah marah padaku? Tidak, sama sekali tidak. Saya sangat senang. Anda tahu tanggung jawab Anda. Ayo sekarang. Kenapa kamu menghentikan Momina datang ke sini? Bu, ini rumahnya sekarang. Dia adalah istri Arham. Dia sangat mencintainya. Kenapa kau berdiri seperti tembok pemisah di antara mereka? Aku tidak bisa mengerti. Setelah sekian lama, pemikiran Anda tidak berubah? Arei, kamu banyak bicara balik, hentikan. Apa yang harus kulakukan? Biarkan aku berpikir. Ini bukan masalahmu. Perhatikan rumahmu. Saya sedikit terganggu dan Anda lupa posisi Anda. Anda sudah bicara dengan Zawar. Dia tidak akan memanggilmu. Kamu harus memanggil dan memperbaiki jalanmu. Lihatlah Arei, ada pasang surut dalam kehidupan pernikahan. Tapi kamu harus menanganinya dengan pengertian. Saya tidak akan menelpon siapapun. Pemahaman yang Anda harapkan dari saya juga mengharapkan dari Anda. Aku punya Arei. Ini dari kantor pos, atas nama Anda. Apa isinya?
akan terjadi suatu hari nanti. Mengapa hal ini terjadi? Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kebingungan. Aku akan berbicara dengan Zafar. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia adalah anak saudara perempuan saya. Saya membesarkannya, mendidiknya, membuatnya mampu. Saya memiliki banyak kebaikan pada keduanya. Apakah dia sudah melupakan semua kebaikanku? Bu, tak ada kebaikan dalam hubungan. Hubungan tumbuh subur karena cinta. Saya tidak cukup mencintai mereka. Kamu pasti sudah melakukannya. Tetapi tidak ada cinta dalam hubungan kami. Itu adalah sebuah kontrak. Kontrak kini telah selesai. Zafar tidak membutuhkannya. Apa yang akan Anda bicarakan padanya? Ini akan menjadi penghinaan bagi diriku. Teh Anda. Aku akan meminumnya sebentar lagi. Haruskah aku mengatakan sesuatu? Ya, Pada saat ini, kamu seharusnya bersama Arei. Ini adalah masa yang paling sulit dalam hidupnya. Jika kamu bersamanya saat ini, maka dia akan merasakan kuat. apa yang ingin kamu katakan? Aku bisa mengerti. Tapi bagaimana caranya aku harus memposisikan diriku untuk menghadap dia? Kau tahu, semua ini terjadi karena aku. Jika Anda menikah dengan Fiza saat itu, hal ini tidak akan terjadi dengan Arei. Jika sesuatu masih dapat terjadi, Apa yang bisa terjadi sekarang? Apa maksudmu? jika dengan menikahi Fiza, rumah Arei jadi, hentikan. Momina, Jangan bicara omong kosong padaku. Jangan bicara omong kosong padaku. Apakah kamu gila karena kamu berpikir bahwa cintaku padamu adalah drama? Kau tahu, ibu dan dirimu tidak berbeda. Pergilah dari sini. Arham, Bicaralah, saya mendengarkan. Anda tidak terlihat baik saat marah. Baiklah, tinggalkan aku. Karena aku mendapatkanmu setelah sekian banyak doa. Lalu mengapa kamu berbicara seperti ini? Kenapa kamu marah padaku? Jangan bicara padaku seperti itu. Kebingungan. Aku tidak bisa mengerti. Anda memberi waktu untuk bisnis atau lari dari saya. Beritahu saya, agar aku berhenti berharap padamu. Aneh sekali. Anda punya harapan? Aku pikir kamu sangat berpikiran kuat sehingga kamu tidak membutuhkannya. Siapapun. Saya tidak berbicara tentang siapapun. Saya berbicara tentang kita. Hubungan. Aku tidak menikah dengan siapapun. Aku telah menikahimu.
Bersikaplah praktis. Jangan bertindak seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Itu tidak bagus. Sederhana saja. Kamu nikmati hidupmu dan biarkan aku yang mengerjakan tugasku. Lihat, aku tidak ikut campur dalam masalah pribadimu. Dan aku tidak ikut campur dalam urusan keluargamu. Anda harus terlibat. Seperti ini kita akan mengetahui kepentingan bersama kita. Tidak. Saya kira tidak demikian. Setiap orang membutuhkan ruang dalam hidup mereka. Bagaimanapun, saya akan terlambat ke kantor. Dan ya, besok aku tidak pergi ke pesta pernikahan sepupumu. Aku juga tidak membutuhkanmu. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Aku turut berduka cita sebesar-besarnya untukmu. Kenapa kamu kesal? Itu bukan salahmu. Aku pikir kamu tidak tertarik pada Zafar. Saya juga berpikir begitu. Kau tahu, Arham, waktu kau dulu bertengkar dengan ayah demi Momina. Dulu aku pernah tertawa. Tapi sekarang aku menyadari, kadang-kadang dalam hidup, cinta itu penting. Zafar tidak pernah jatuh cinta padaku. Dan mungkin, saya juga mulai mengharapkan sesuatu seperti ini darinya. Jika kamu bilang, aku akan berbicara padanya. Itu hanya pemberitahuan hukum. Untuk saya, kamu akan memohon Zafar untuk cintanya padaku. Dan aku akan menyebut sesuatu yang diminta. Apakah menurutmu aku seperti ini? Tidak, tapi aku belum pernah melihatmu patah hati dan hilang arah seperti ini. Saya baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Arham. Sentimentalitas RH telah ditunjukkan kepada kita hari ini. Zafar benar. RH tidak pernah ingin membangun hubungan. Anda pergi menemui Zafar. Ya, saya meminta untuk mencabut kembali perceraian. Lalu apa yang dikatakannya? Maksudku, kesepakatan apa yang kalian berdua buat? Apakah surat cerai diambil kembali? Mengapa Anda bereaksi berlebihan? Tahukah kamu betapa tegangnya aku saat ini? Stempel perceraian yang akan ditempelkan. RH, itu bukan sesuatu yang biasa. Anda pikir itu sesuatu yang biasa? Itu juga bukan hal yang besar. Beberapa hari yang lalu, kami juga memikirkan hal serupa untuk dirimu sendiri. Hal yang biasa saja bagi kamu dan Momina, bagaimana bisa? Penting bagi RH. Cukup, Arham. Berhentilah mengejek. Anda telah belajar untuk berbicara kembali sekarang. Baiklah, tinggalkan saja. Lalu kesepakatan apa yang dibuat? Pernikahan saya dengan visa atau bisnis Anda? Apapun itu tentang RH, dia bisa menjadi mitranya. Tetapi, kebahagiaan rumah RH kini ada di tangan Anda.
Ibu, tinggalkan saja, aku pergi dulu. Kamu mau pergi kemana? Itu bukan rumahmu. Itu rumah istrimu. Apa yang akan dipikirkan orang? Apa yang akan dikatakan orang? Orang-orang tidak punya banyak waktu. Anda juga tidak memikirkannya. Abir akan menikah setelah 2 hari. Aku tidak ingin meninggalkan pekerjaanku belum selesai. Assalamualaikum. Keputusan Anda ini telah menghancurkan semua orang. Dia tidak sama seperti sebelumnya. Setelah kamu pergi, dia menyadari bahwa dia tidak pernah ingin berpisah. Sekarang, apa yang bisa dilakukan? Segalanya bisa dilakukan. Lihat, keputusan ada di tangan Anda. Itu sangat sulit. Aku tidak egois untuk kebahagiaanku sendiri. Beri Fiza sedikit rasa sakit. Saya bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dengan Fiza. Mengapa Anda menghukum Areij karena hal itu? Seperti ini kamu bersikap egois. Itu demi kebahagiaan Fiza. Memberi Areij rasa sakit yang luar biasa. Tidak ada gunanya mengulang masa lalu. Dan bagaimana aku bisa menjalani hubungan yang dipaksakan? Kamu lebih tahu dariku. Saya hanya tahu bahwa hubungan yang dipaksakan ini membuat tempat di hati Areij. Jika kamu mau semuanya akan baik-baik saja, tolong pikirkan hal ini sekali. Apakah Anda menginginkannya seperti sebelumnya? Ya, kenapa tidak? Dia sedang menunggumu. Apakah kamu ingin kamu dan Fiza bersama lagi? Bersama lagi. Jawab aku. Aku harus pergi. Mengapa kamu datang? Saya datang untuk bertemu Zafar. Tidak ada gunanya. Fiza, kamu tahu, aku menikah dengan seorang gadis yang berpikir tanpa pamrih. Dan juga ingin aku berpikir seperti itu. Aku belajar padanya bagaimana cara bahagia dalam kebahagiaan orang lain. Kamu juga harus berpikir. Itu antara kebahagiaan Zafar dan Areij. Bagaimana kamu bisa datang? Jika saudara Zafar dan Areij bahagia saat itu, tak seorang pun dapat datang di antara mereka. Seperti kamu dan jangan ada yang datang di antara Momina. Jaga dirimu baik-baik. Lihat aku dan bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, saudara. Jadi apa yang kamu katakan pada Bibi? Dan berbicara dengan Areij. Itu bohong. Siapa yang ingin kehilangan saudara? Siapa yang mau menerima kekalahan? Saya melakukan hal yang sama seperti yang akan dilakukan siapapun jika berada di posisi saya. Saya menuduh orang lain atas kekalahan saya, dan saya akan selalu melakukan seperti ini. Karena saya tidak pernah belajar untuk gagal. Apa yang terjadi padamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Lihat, jika aku mau, aku bisa mengubahmu menjadi tuli ini, ke dalam situasi yang menang. Ada perbedaan antara menang dan saudara laki-laki. Apakah itu sesuatu yang Anda katakan? Yang membuatku dapat memenuhi setiap keinginannya. Dan aku telah memenuhi setiap keinginanmu. Aku harap kamu belum melakukannya. Saudara, mengapa kita membicarakan semua ini? Kamu beritahu aku kapan kita akan meninggalkan tempat ini karena
Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku merasa tercekik. Saya juga merasa tercekik. Halo. Tampilkan set untuk pernikahan dan tunjukkan dengan warna merah. Ini bagus, ada warna merahnya. Ya, warnanya serasi dengan gaunku. Halo. Kamu di mana, Abi? Anda sudah keluar begitu lama. Belanja seharusnya sudah selesai. Sekarang. Api, ini belanja untuk pernikahan. Ini butuh waktu. Saya akan datang sebentar lagi. Cepatlah. Aku harus pergi ke klinik. Aku tidak bisa membawa Sami. Itu sebabnya. Di mana ibu baru Sami? Mengapa kamu tidak memberikannya padanya? Untuk. Baiklah, maaf. Dot, aku menutup telingaku dan minta maaf. Saya akan datang sebentar lagi. Ayo cepat datang. Tuhan memberkati. Abi, apa yang menurutmu? Saya pikir bahwa Momina tidak boleh membuang waktu untuk Sami. Aku mengerti perasaan Arham. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara keduanya. Saya pikir hanya ada satu solusi untuk masalah ini. Arham harus memindahkan Momina bersamanya ke rumahnya, agar Bibi Amtul tidak mengganggu mereka. Baiklah, tunjukkan ini padaku. Saya mendengar bahwa Anda semua juga Saya ingin menelepon. Anda ingin menelepon? Apakah Anda punya uang? Saya memiliki. Hei, kamu bodoh. Pergi ke sana dan bicara. Bangun. Angkat teleponnya Bibi. Halo, saya Kasit, Bibi. Saya tidak punya banyak waktu, tolong jangan putuskan panggilannya. Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Bibi, keluarkan aku dari sini secepatnya atau aku tidak akan baik-baik saja kepadamu. Carilah pengacara yang kuat dan katakan padanya untuk membuktikan bahwa videoku salah. Lihatlah Bibi, jika aku tertangkap, aku akan membawamu. Kamu mendengarkan Bibi. Bahkan jika kamu harus menjual rumah, perhiasanmu, atau bahkan dirimu sendiri, aku tidak peduli. Beritahu pengacara untuk mengeluarkanku dari sini dan tidak ada yang lain. Apakah kamu punya rasa malu? Atau Anda kehilangan semuanya saat bertarung? Siapa yang kamu ancam? Anda telah kehilangan semua rasa malu dan rasa hormat. Saya bibimu. Apakah kamu sudah lupa? Atau kamu menganggap aku seperti orang-orang yang mencuri di antara kamu? Dan siapa yang Anda libatkan dalam semua ini? Saya tidak akan terlibat. Sekarang hadapilah. Kamu akan menghadapi segala sesuatu yang telah kamu lakukan. Kamu akan tetap di penjara sepanjang hidupmu. Dan itu juga dalam kesaksian saya. Lihatlah Bibi, hentikan drama ini. Keluarkan aku dari sini. Aku butuhmu sekarang. Aku melakukan apa yang pantas kamu dapatkan. Orang-orang benar. Jangan pernah mempercayai anak orang lain dalam hal kesetiaan. Dan dengarkan ini dengan seksama. Jika kamu menelepon nomorku lagi, aku akan datang ke penjara dan memukulmu. Bahwa wajah Anda akan bengkak. Tak tahu malu. Halo. Oh tidak. Apa pendapatnya tentang dirinya sendiri? Dia menghancurkan rumah ini dan aku juga. Bagaimana saya bisa menunjukkan wajah saya kepada siapapun? Halo. Apakah Anda akan menelepon seluruh Pakistan? Ambil ponselnya. Bodoh.
Bibi telah memberinya rasa sakit. Tante. Untuk tetap diam. Terima kasih Tuhan sejuta kali. Hari ini putri keduanya akan pergi ke rumahnya. Ayah Abir akan pergi ke rumahnya, tapi jika ibu tidak membukakan pintu rumah itu untuk Momina, saya dan Momina tidak akan datang ke rumah itu. Bukan seperti itu anakku. Amtul tidak seperti sebelumnya. Memang benar dia akan bertindak di depanmu. Tapi sekarang, dari lubuk hatinya, dia ingin kamu dan Momina kembali. Mengapa saya tidak menyukainya? Tolong percayalah padaku. Mengapa kamu tidak mengatakannya sambil menatap mataku? Kalian seharusnya hanya berbicara kepada Momina dengan cara bertatapan mata. Momina, apakah aku benar? Ya. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Dia menjadi pintar karena tinggal bersamamu. Ini benar. Apakah semua persiapan sudah selesai? Ya, Ayah, benar. Saya sudah bicara dengan Faisa. Kami akan menikah hari ini. Oke, Ayah. Kamu menangis. Saya sangat bahagia. Abir selalu menginginkan fungsi seperti ini. Hari ini semua ini mungkin terjadi berkat Anda. Bagaimana saya bisa berterima kasih atas semua itu? Jika ayahmu berada di posisiku, apakah kamu akan mengucapkan terima kasih kepadanya? Tidak. Jangan pernah bicara seperti itu. Sekarang pergilah, bersiap-siap, hari sudah larut. Ya. Ayo, bersiap-siap. Baiklah kalau begitu. Ya, semuanya baik-baik saja. Ya, terima kasih Tuhan. Api, kamu belum siap? Baik, butuh waktu berapa lama? Bersiaplah. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan merusak riasanmu. Aku mencintaimu. Alasan pengolesan mentega ini, Aku ingin mengatakan kepada Paman Afan dan Saudara Arham, sekarang itu tidak akan terlihat bagus di depan mereka. Paman Afan melengkapi haknya sebagai sahabat ayah. Dan Saudara Arham cintanya padamu. Aku tidak tahu kapan aku akan melihat hari itu ketika aku akan mengirimkanmu dengan saudara laki-lakinya Arham sebagai istrinya. Dan kapan jarak antara kalian berdua akan berakhir. Kirimkan padaku. Abir, berapa kali aku akan pergi sekarang? Dan bagaimanapun juga, Arham dan aku terhubung satu sama lain di hati. Saya tidak peduli dengan jarak ini. Tetapi itu penting bagi Saudara Arham. Dia tidak hanya butuh cintamu, tapi kamu juga. Mulai hari ini, kalian berdua boleh menempati kamar ini. Janjikan padaku, mulai sekarang kamu akan membuat Sami tidur dengan Bibi Fehmi. Hidup Anda juga harus dimulai. Abir, dia di sini hanya untuk pernikahanmu. Saya pun menjawab ya karena itu. Dan saya juga tidak menginginkan itu. Dan aku juga tidak ingin dia tinggal di sini. Api, kau harus pergi bersamanya. Itu saja, Abir. Ini bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Hal lain yang harus dilakukan. Ada banyak hal lain yang harus dilakukan. Baiklah, dengarkan. Kamu menikah dan menetap di rumahmu. Kalau begitu aku akan memikirkannya. Oke. Kalau begitu aku akan memikirkannya. Oke. Seseorang lihat aku. Aku siap. Kamu terlihat sangat cantik. Kamu bilang.
Sami sudah siap dan sedang tidur. Ada tamu datang, kau juga ikut turun. Bagus sekali. Aku juga berpikir untuk melihatnya. Berapa banyak waktu? Saya sudah siap. Baiklah, cepatlah. Pikirkanlah apa yang dikatakan. Oke, perbaiki suasana hatimu.